واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamin malaikatil mukarramin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kembali kita berkumpul bertatap muka di Majelis Darul Mustafa yang penuh dengan keberkahan ini. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, yuk kita membacakan niat ta'allum wa ta'lim yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah giliran Al-Faqir pada sore hari ini melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin karya Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh, terkait fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemarin kita sudah mulai masuk ke rukun yang terakhir, yang dalam hal ini Imam Nawawi memberi urutan, ya, urutan ke-13, rukun urutan ke-13, yaitu tartibul arkan, rukun yang telah lalu, bahkan nanti akan kita ketahui secara umum itu harus dibawakan secara tertib. Ya, artinya nggak boleh yang ada di tertib ketiga didahulukan, dilakukan di tertib kedua, dan begitu seterusnya. Iya, kita udah baca ada satu permasalahan inti yang nanti permasalahan berikutnya
terbangun dari permasalahan inti tersebut. Tapi ada baiknya kita ulas ulang sebentar dari karena kemarin kita membacakan rukun ini kemarin sudah berakhir ya, sambil menyempurnakan rukun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hujjah Syekhul Madhab Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana an-nafa' bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Kitabihi Minhaj al-Talibin wa 'Umdatul Muftin ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'ankum ajma'in. الثالث عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته وإن سهى فما بعد المتروك لغو فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي. Rukun ke-13 menurut Imam An-Nawawi di sini itu mentertibkan arkan, rukun-rukun yang telah lalu. Kama karena sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Dari mulai takbir sampai tasyahud sampai salawat kepada baginda Nabi Muhammad sampai salam. Yang dilakukan secara tertib. Nah, tapi itu rukun tertib secara umumnya. Masuk di dalamnya perkara-perkara yang memang dilakukan secara beriringan. Seperti halnya niat beriringan dengan takbir dalam mazhab Syafi'i. Nah, niat beriringan dengan takbir. Dan di mana kedua niat ini, ya, kedua rukun ini niat dan takbir dilakukan bersamaan di saat berdiri. Karena berdiri adalah bagian dari rukun bagi mereka yang mampu untuk berdiri. Nah, itu 3 rukun dilakukan beriring. Nah, Al-Fatihah walaupun setelah takbir ya, dan setelah takbir dilakukan juga di saat berdiri. Wajah al-qira'ah fil qiyam. Juga tasyahud dan salawat kepada Nabi walaupun dia tertib tasyahud dulu baru salawat kepada Nabi, tapi keduanya beriringan dengan duduk. Ya, duduk juga merupakan rukun. Fatertib indaman ataqaw muradun fi madari. Jadi intinya kalau memang yang dimaksud tertib benar-benar tertib, ya berarti selain yang tadi yang disebutkan. Karena ada sebahagian yang dilakukan bukan dengan tertib tapi dilakukan dengan bersamaan. Ya, artinya selain yang disebutkan tadi itu dilakukan dengan tertib. Termasuk diantaranya sholawat kepada baginda Nabi harus mendahului tasyahud, ya, kesaksian akan keesaan Allah dan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu pertama, pahami itu tertib adalah rukun. Nah, berarti permasalahannya begini, fa'in tarakahu amdan. Apabila tertib ini ditinggalkan dengan sengaja, digambarkan di sini bi'an sajada qabla ruku'ihi, seperti halnya dia sujud sebelum ruku. Sengaja sadar dia sujud dulu baru ruku, batalan salatuhu, langsung batal sholatnya. Ijma'an, sepakat semuanya. Karena apa? Main-mainnya orang. Iya, ditala'u bihi, karena dia main. Wa insaha, ini contoh yang rukun fi'li. Rukun fi'li yang dikedepankan, nanti akan dikecualikan. Kemarin kita sudah sebut, tapi ada ulas lagi. Iya, ini contoh rukun fi'li, sujud yang dikedepankan. Contohnya, untuk contoh sujud dikedepankan dari ruku. Pegang dulu contoh yang ini. Wa insaha, tapi kalau misalkan dia lupa, iya, lupa, banyak nih kejadian kayak gini. Iya, contoh sujud aja. Nah, banyak ulang nggak tahu, tetap sujud astagfirullah. Belum ruku. Wa insaha fama ba'dal matruki lahun. Kalau dia lupa melakukannya, ya, artinya sujud lupa dilakukan, ruku, berarti kan dia mengedepankan sujud ketimbang ruku disebut matruk, al-matruk yang ditinggalkan. Apabila dia lupa melakukan itu, maka hukumnya
fama ba'dal matruki lahun. Perlakuan yang dilakukan setelah rukun yang ditinggalkan itu nggak dianggap keberadaannya. Berarti kan apa? Misalkan dia sujud, ruku ditinggalkan. Nah, setelah ruku apa? Ya, tinggal. Memang ya tinggal dia nggak lakuin memang. Misalkan dia sujud, habis itu sujud, duduk di antara dua sujud, habis itu dia sujud lagi, terus dia bangun, dia baca Al-Fatihah. Nah, itu perlakuan yang ada setelah perkara yang ditinggalkan. Ya, fama ba'dal matruk, sesuatu yang dilakukan setelah yang ditinggalkan itu lahun, tidak dihitung. Fa'in tadzakkara, kan dia lupa nih. Kalau tahu tiba-tiba dia ingat atau ragu, disebut sini tanbih qaulu tadzakkaru ghairu syart. Falau syakka fi rukuhi annahu qara al-Fatihah aw fi sujudi annahu raka'a am la wajib ayakum fil hal. Artinya apabila dia ingat, ya Allah, pas lagi Fatihah di rakaat pertama, rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa ruku tadi atau ragu. Mana tadi ruku apa kagak ya? Nah, fa in tadzakkara, ya, qabla bulughi mithlihi fa'alahu. Kalau dia ingat apa yang dia tinggalkan sebelum dia sampai ke perilaku yang sama dari yang dia tinggalkan. Artinya apa? Dia belum ruku lagi, kan ditinggalin ruku. Dia belum sampai perkara yang sama dari yang dia tinggalkan. Maksud belum ruku lagi. Artinya sebelum ruku ke rakaat kedua, andaikan dia ruku rakaat pertama yang ditinggalkan. Artinya sebelum ruku rakaat kedua dia ingat, maka fa'alahu, dia langsung harus lakukan ruku itu. Artinya lagi Fatihah tadi, Fatihahnya belum selesai, putusin Al-Fatihah langsung ruku. Ulang lagi. Ya ini ulang lagi otomatis. Karena kan lahun, mabadal matruk lahun. Kalau dianggap berarti nggak ada rukun tertib. Berarti sujudnya dia, duduk di antara sujudnya dia, sujud yang kedua kalinya dia dianggap dan baru ruku habis itu. Enggak. Jadi dia tetap ruku habis itu diulang lagi yang lain. Fa'alahu, makanya di sini disebut kan fa'alahu ya. Fa'alahu wa ya'ti bima ba'dahu. Terus wa illa, kalau misalkan dia nggak ingat, ingat-ingatnya setelah dia sudah lakukan apa? Perkara atau nggak rukun yang sama yang ditinggalin. Artinya dia ingatnya pas dia ruku rakaat kedua, ya Allah, anak baru ingat tadi ruku rakaat pertama anak nggak lakuin, atau dia ragu. Pas lagi ruku nih rakaat kedua dia ragu, anak tadi rakaat pertama ruku apa kagak ya? Nah, ruku yang dia lakukan itu sudah menggantikan ruku yang tadi. Iya. Makanya tamat bihi rakaatuhu. Rakaatnya dia yang ketinggalan menjadi sempurna karena kelakuan ini. Terus selesai. Iya. Wa tadarakal baqi, dan sisanya dia kerjakan yang tersisa. Berarti kalau dia sholat bersama imam, dia kan ikut aturan sholat imam. Imam sudah sholat 2 rakaat, ana baru sempurna 1 rakaat. Imam sholat di saat imam salam, di saat imam misalkan sudah menyempurnakan 3 rakaat maghrib atau enggak 4 rakaat isya atau zuhur atau enggak asar, ya kita baru rakaat ketiga, berarti habis salam imam kita bangun berdiri lagi. Karena rakaat yang pertama tidak dianggap menjadi sempurna karena rakaat yang kedua tadi. Jadi rakaat berarti baru dihitung 1. Paham? Sampai sini paham ya? Ini tamat bi rakaatuhu kalau memang yang ditinggalkan sujud kedua misalkan. Sujud kedua dia ditinggalin sampai datang ke sujud kedua lagi. Nah, dengan sujud kedua yang di rakaat kedua sempurna rakaat yang pertama ditambah. Tapi kalau misalkan yang ditinggalkannya ruku, kayak contoh kita yang pertama, terus dia sampai datang ruku lagi baru dia
Ingat. Ruku yang ditinggalkan ketambal, habis itu dia lakukan habis ruku. Dilakuin lagi. Wayati bima ba'dahu in kana fi atna'iha kal qira'ah ruku'. Kalau dia ingat, kalau emang dia lakukan yang ninggal itu bukannya di akhir rakaat, maka dia lakukan yang setelahnya, setelah ruku tuh berapa setelah ruku, kayak tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud dan sujud kedua itu dilakukan. Ya. Falau udah berarti ada gambaran rakaat berikutnya bisa menyempurnakan rakaat sebelumnya yang pegang itu kaidah pegang. Cuman tadi ada tambahan ya. Ada tambahan nih dalam contoh kita yang tadi, kalau yang ninggalin ruku sampai ke ruku lagi. Nah, itu jelas. Tapi kalau misalkan sebelum dia hampir ruku lagi, dia ingat. Misalkan ingatnya di saat dia lagi masih di rakaat pertama dalam keadaan sujud, dia tinggalin ruku. Setelah ruku yang ditinggalin berarti nggak dihitung kan? Nah, habis itu kan dia sujud tuh, duduk di atas sujud kedua dia ingat. Anda mesti balik lagi ke ruku. Nah, baliknya ini ya harus dari diri dulu baru ruku. Kemarin kita udah bahas. Karena inhinanya ruku itu harus dihitung. Nukiknya kita dari berdiri menuju ruku itu adalah bagian dari ruku yang harus dihitung. Kecuali kalau dia ingatnya di rakaat kedua di saat dia lagi berdiri, lagi Fatihah tadi, yang contoh yang tadi dia tinggalin ruku langsung sujud, habis itu sujudnya nggak dihitung kan tuh, dia duduk dalam sujud nggak dihitung, duduk sujud kedua nggak dihitung, dia berdiri ya rakaat kedua di sholat baca Fatihah baru dia ingat sebelum nyampe ke ruku berikutnya. Dia ingat kan dia mesti tinggalin Al-Fatihah, dia mesti ruku lagi. Ya udah ruku langsung. Karena kan dia dari diri. Langsung ruku. Nah sekarang falau tayaqqana. Falau tayaqqana fi akhir. Udah selesai itu. Itu kaidah BK. Nah sekarang kalau dia yakin di akhir sholatnya, artinya dia udah salam, ba'da faraghi minha wa lam yatul fasl, tapi syaratnya belum panjang nih waktu selesai salatnya. Dia salam, assalamualaikum warahmatullahi ya. Terus dia ingat ada satu sujud di rakaat terakhir yang dia belum lakukan. Kan setiap rakaat ada 2 sujud. Ini satu sujud dia belum lakukan. Dia udah salam. Kalau tayaqqana fi akhir sholati taraka sajdatin minal akhir sajadaha. Sujud lagi, masuk lagi ke dalam sholat selagi enggak kepanjangan dan selagi belum menyentuh perkara yang najis. Walaupun kita udah nengok, udah apa segala macam, itu enggak apa-apa selagi enggak panjang. Selagi enggak panjang, ngingetnya kok ingetnya udah jalan berkemana-mana udah panjang baru inget. Nah kalau udah begitu sih sholat lagi dari mula. Nah tapi kalau misalkan belum begitu panjang, dia ingat belum sujud tadi baru satu, langsung dia sujud. Fa'ala mana tuh? Sajadah. Wa ada tahsyahud dan tasyahudnya diulang lagi. Itu dia kan tertib. Salam lagi. Nah, sajadah wa ada tasyahudahu. Itu kalau memang dia ingat setelah dia salam meninggalkan satu sujud di rakaat terakhir. Tapi kalau dia ingat habis salam belum panjang dia salam, dia ingat dia ninggalin sujud tapi bukan rakaat terakhir, rakaat yang ke sebelumnya, misalkan rakaat sebelumnya. Au min ghairiha lazimahu rakaah, dia berdiri lagi nambah satu rakaat. Ya. Wa kadza in syakka fihima, juga kalau memang dia ragu sujud, ana lupa sujud, tapi sujud di rakaat pertama apa sujud rakaat sebelumnya ya? Ini udah kacau nih. Udah kebanyakan minum obat nih kalau begitu.
bikin obyekan. Nah tetap dia bangun menyempurnai 1 rakaat, nggak cukup 1 sujud. Ini kalau memang sujudnya yang ditinggalin dia tahu sujud yang mana, atau dia tahu. Tapi kadang-kadang dia ingat dia ninggalin sujud, tapi dia nggak tahu sujud yang mana ya. Nah itu nanti ada permasalahan. Wah ini sih lebih ngeblank lagi. Di rakaat pertama dia sempat ngalamin duduk sebelum dia sujud, maka dia langsung sujud untuk istilah melaksanakan yang dia lupa. Dia di rakaat kedua dia ingat dia belum sujud, berarti kan dia mesti sujud nih, ya kan? Dia mesti sujud. Nah sekarang pertanyaannya, dia mesti sujud langsung sujud apa duduk dulu baru sujud? Kalau ternyata dia udah pernah duduk sebelumnya, duduk, ya, apapun itu duduknya, maka dia langsung sujud, karena kan dia udah duduk. Dia udah ngerasa udah duduk, nggak tahu rakaat pertama saat sujud baik sujud yang ditinggalin sujud kedua ataupun sujud yang pertama. Anggap yang ditinggal nggak mungkin kalau sujud pertama yang ditinggal, mungkin nggak? Kalau nggak dilaksanakan sujud pertama, otomatis sujud kedua juga nggak dikerjain. Ya, berarti biasanya orang yang kelupaan tuh sujud kedua, dia sujud, ya nggak? Terus abis itu dia langsung bangun. Nah tapi misalkan sebelum dia bangun dia duduk dulu. Biasa duduk istirahat. Kan kita habis sujud, duduk di antara 2 sujud lagi. Sebelum berdiri kan kita duduk dulu, duduk istirahat, baru kita berdiri. Biasanya begitu, ada yang begitu, ada yang langsung. Ada yang begitu, ada yang langsung. Nah kalau misalkan dia sebelumnya duduk istirahat, ya, maka dia untuk nyusulin sujud yang dia tinggalin, dia langsung sujud. Karena duduknya dia, ya, waktu istirahat, ya, itu udah dianggap menggantikan duduknya dia sebelum sujud. Wagila, tapi ada pandangan yang mengatakan injala sambil niat istirahat lam yakfi. Kalau dia duduk dengan niat istirahat tidak cukup. Kenapa? Karena duduk istirahat itu sunnah, sedangkan yang diinginkan duduk yang wajib sebelum sujud. Lam yakfi wa illa faliyat. Nah kalau misalkan udah, gitu, ada pendapat bilang gitu. Tapi pendapat yang muktamad, yang penting dia duduk. Mau diniatin itu duduk istirahat ataupun tidak, dia langsung sujud berarti. Nah kalau misalkan dia modelnya nggak pernah duduk istirahat, langsung pas sujud dia langsung berdiri. Nah maka untuk mendatangkan sujud yang dia tinggalkan, faliyajlis mutmainan summasjud. Dia duduk dulu mutmain baru dia sujud. Paham ya? Ini yang paling sering ketinggalan. Memang ini karena dikasih contoh sujud paling sering ketinggalan sujud, karena sujud 2 kali. Sujud 2 kali atau ruku, karena orang kadang-kadang nggak ngeh atau main sujud aja. Ini paling sering, makanya contohnya ini. Ya. Wagila ya sujud fakat. Ada yang bilang sujud aja, walaupun dia nggak biasa duduk istirahat. Ada pandangan, ya udah nggak usah diambil pusing, sujud aja langsung untuk melaksanakan apa yang dia tinggalkan. Tapi mau tamatnya lihat dulu, kalau dia sebelumnya duduk nggak usah pakai duduk lagi, langsung sujud. Tapi kalau sebelumnya dia nggak duduk, berarti untuk mengerjakan sujud yang ditinggalkan, dia duduk dulu mutmain baru sujud. Ada yang bilang nggak, langsung sujud aja. Nah sekarang kan tadi Anda pernah ngomong tadi, kalau kita ninggalin sujud, kita tahu itu sujud rakaat keberapa. Iya. Nah tapi kadang kita tahu kita ninggalin sujud, tapi kita nggak tahu sujud yang mana. Yang jelas 1 aja sujud, atau 2 sujud, tapi
Rakaat yang kemana ya? Rakaat yang kedua, apa rakaat yang ketiga, apa rakaat yang keempat gitu. Pokoknya salah satu ada 2 sujud. Nah ini digambarkan. Ini ijtihad ulama ya. Wa in alima fi akhir rubaiyat, ini kasus misalkan kalau dalam sholat yang 4 rakaat. Wa in alima fi akhir rubaiyatin, apabila dia di akhir sholat rubaiyah, maksudnya dia lagi tasyahud nih, sujud kan udah rapi semua nih. Ya mestinya ini sujud udah rapi semua. Dia ingat pas lagi tasyahud akhir di sholat yang 4 rakaat, dia lupa tinggalin 2 sujud atau 3 sujud. Jahila maudhi'aha, tapi dia nggak tahu sujud yang mana itu. Wajaba apa? Wajib rakaatan, maka wajib dia untuk melaksanakan 2 rakaat. Gimana gambarannya Ustaz? Udah, itu gambarannya ulama mengambil kemungkinan terjelek. Artinya kan nggak ketahuan tuh, dia tinggalin 3 sujud. Bisa jadi kan 3 sujud ini 3 sujud ini dia meninggalkan apa sajdatain atau sajdatain. Tapi dia nggak tahu yang mana itu sujud yang mana kan? Bisa jadi kok disuruh gantinya 2 rakaat. Kan bisa jadi rakaat pertama dua-duanya sujud enggak, atau enggak rakaat pertama dan rakaat kedua, atau enggak rakaat pertama 2 sujud, ya rakaat kedua, atau enggak rakaat pertama 2 sujud. Kok disuruhnya 2 rakaat? Berarti kan yang ketinggalan cuma 1 rakaat. Misalkan gini, nih katanya dengerin ya, ini 4 rakaat, sholat 4 rakaat. Di akhir rakaat dia lupa 2 rakaat, 2 sujud. Tapi dia lupa yang sujud yang di rakaat berapa. Maka kata ulama, berarti dia harus melaksanakan 2 rakaat lagi. Ya, dia naik lagi, dia nyempurnain 2 rakaat. Kita nanya, kenapa mesti 2 rakaat? Iya kan? Kan bisa jadi dua sujud itu kan 2 sujud di 1 rakaat. Iya kan? Berarti 3 rakaat udah sempurna. Berarti Anda cukup melaksanakan 1 rakaat dong. Nah itu kan kemungkinan yang nggak jelek. Ya kan? Kemungkinan yang nggak jelek. Kalau kemungkinan terjeleknya bisa jadi 1 rakaat di sini, 1 rakaat di sini. Berarti 2 rakaat nggak sempurna. Berarti tambahin 2 rakaat. Artinya ulama ini membuka kemungkinan. Ini kalau begini. Pokoknya intinya kalau antum mengalami keadaan seperti ini di sholat yang modelnya 4 rakaat, ya tiba-tiba anda di akhir rakaat, ya di tasyahud, ente ingat ada 2 sujud, ada tinggalin atau 3 sujud, maka kewajiban antum ya hanya melaksanakan 2 rakaat sempurna. Ya, karena ulama sudah mengkaji ini, dilakukan ini karena inilah kemungkinan terjelek. Di kemungkinan terjelek disebut anak untuk contoh aja. Berikutnya kita nggak perlu lagi. Yang kemungkinan terjelek apa? Misalkan anggap di rakaat pertama, ya, misalkan yang 2 sujud nih, 2 sujud. Dia tinggalin 1 sujud di rakaat pertama dan 1 sujud lagi di rakaat ketiga. Itu kemungkinan terjelek. Dia tinggalkan sujud di rakaat pertama, 1 sujud sholat rakaat, dan sujud yang kedua dilakukan di rakaat ketiga. Nah, jadinya gimana? Nah, rakaat yang pertama yang kurang 1 sujud tanjabir menjadi sempurna karena sujud di rakaat kedua. Bener gak? Kan rakaat pertama 1 sujud nggak sempurna, rakaat kedua 2 sujud. Nah 2 rakaat 2 sujud yang di rakaat kedua, 1 sujudnya menyempurnakan yang pertama. Berarti 1 rakaat sempurna, sisanya lagi, sisanya tidak dihitung. Nah rakaat ketiga 1 sujud kan, ya kurang 1 sujud, kan rakaat keempat 2 sujud. Rakaat keempat menyempurnakan rakaat yang ketiga. Berarti dapat berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama dan rakaat ketiga sempurna karena ditambal sama yang setelahnya. Sisa berapa? Sisa 2 rakaat. Itu kemungkinan terjeleknya.
Begitu juga katanya kalau tinggalin 3 sujud dari 4 rakaat ini, tapi nggak ketahuan 3 sujud ini di mana. Maka kesimpulan ulama setelah mereka kaji, kemungkinan terjeleknya dia hanya butuh melaksanakan 2 rakaat. Ya, tambahan. Jadi ingat ya, wa in alima, apabila dia tahu di akhir rubaiyah, di akhir sholat 4 rakaat, dia tahu bahwa dia meninggalkan 2 sujud atau 3 sujud, wa jahila mawdi'aha, dan dia nggak tahu tempat sujud yang ditinggalkan itu di mana, wajib rakaatan, wajib dia rakaat 2 rakaat. Au arba'in, atau 4 sujud yang dia lupa. Ya, 4 sujud yang dia lupa. Ya, nggak ketahuan sujud yang mana. Apa kewajibannya dia? Fasajdatun tsumma raka'atan. Yang wajib bagi dia melaksanakan 1 sujud, habis itu 2 rakaat. Misalkan lagi tasyahud nih. Ya Allah, kayaknya ketinggalan 4 sujud nih. 4 sujud ala, cuma nggak ketahuan yang di mana itu. Nah, berarti kewajiban antum apa? Sekarang kita sujud, ya. Habis itu ente berdiri 2 rakaat, baru tasyahud. Bagaimana ya? Udah nggak usah kepanjangan. Kalau kita kemungkinan. Ini kemungkinan terjeleknya begitu. Kemungkinan terjelek dia hanya punya kewajiban 1 sujud 2 rakaat. Kalau yang ditinggalkan 4 sujud yang dia nggak ketahuan sujud yang mana itu. Au khamsin, au sittin, atau ditinggalkan 5 sujud, gue lupa, cuma nggak tahu sujud yang mana. Atau 6 sujud dia lupa, nggak tahu yang mana, maka kewajiban dia harus melaksanakan 3 rakaat. Au sab'in, atau 7 sujud dia lupa, tapi sujud yang mana dia nggak tahu. Ya, kewajibannya dia 1 sujud 3 rakaat. Wa in alima fi akhir ruba'iyatin tarka sajdatain aw salat jahila mawdi'aha wajib raka'atain, wajib 2 rakaat. Aw arba', 4 sujud, fasajdatun aw summa raka'atan. Aw khamsin aw sittin, tinggalin 5 sujud atau 6 sujud. Ya, maka dia laksanakan kewajiban fasalatun 3 rakaat. Aw sab'in, atau 7 sujud. Emang sujud berapa sih semuanya? Kalau Quran ada 8 sujud. Ini 7 sujud dia tinggalin. La haula wala quwata. 1 sujud dia ingat, gue sujud cuma sekali. Cuma gue lupa yang mana. Ya. Maka dilakukan. Nah, ini udah yang ini terjadi kapan? Orang yang udah pikun. Orang yang udah pikun tapi di setengah hampir pikun nih. Begini. Orang yang udah hampir mau pikun begini. Jadi apabila dia meninggalkan 7 sujud, dia nggak tahu letak sujudnya di mana, maka kewajibannya dia melakukan 1 sujud dan 3 rakaat. Nah, makmum bisa kerjain kan, negor. Kalau dia tetap ragu, ya dia laksanain, dikerjain. Si makmum, ya ikutin si imam. Gitu. Nanti sujud sahwi. Nanti sujud sahwi ini sebenarnya dalam kasus ini ada di antaranya yang sunnah sujud sahwi, ada di antaranya yang enggak sunnah sujud sahwi. Enggak perlu deh kalau ada bawaan sujud sahwi itu mungkin ngejelimet. Nanti ada babnya sujud sahwi. Iya. Paham ya? Qultu. Nah, saya kata yusannu. Nah, ini udah selesai ini. Masalah yang merubah itu selesai. Kan kita langsung ke berikutnya. Qultu yusannu idamatu nadharihi ila mawdi'i sujudihi wa qila yukrahu taghmidu 'ainaihi wa 'indi la yukrahu illa in yakhaf dararan. Saya katakan ya bahwa sunnah ya kita memusatkan pandangan kita ke arah sujud kita. Ya kan? Di setiap sholat kita. Ya. Kenapa? Karena memusatkan pandangan di tempat fi mawdhi' aqrab ila khusyu' wa fi mawdhi' karena yang namanya memusatkan pandangan ke satu titik itu lebih gampang mengundang kekhusyuan. Artinya fokus gitu kan.
Wah, dan tempat yang paling mulia adalah tempat sujud. Makanya dipilih oleh para ulama, sunnah memandang tempat sujud kita setiap saat. Ya. Nah, tapi wa kharaja sujud al-musalli ala janazah. Ini dikecualikan orang yang sholat jenazah. Orang yang sholat jenazah dikecualikan. Dia nggak ngelihat ke tempat sujud, karena kalau nggak sujud, yang dilihat jenazahnya yang dilihat. Iya. Juga dikecualikan untuk melihat ke maudhi sujudnya itu kapan? Di saat kita tasyahud. Nah, karena sunnahnya di saat kita mengangkat jari kita, ya, tas tasyahud, kita melihatnya ke jari kita. Katanya jangan melampaui pandangan kita isyarat dari jari kita, sebagaimana disebutkan di kitab Majmu'. Dan itu ada riwayat hadisnya sahih dalam Sunan Abi Dawud menurut Imam Nawawi. Jadi begitu. Setiap sholat kita ngelihat ke tempat sujud. Ya, kecuali pas tasyahud, sama kalau tasyahud kita ngelihat tas. Tapi sebelum tasyahud tetap masih dimaksud pas asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Asyhadu anna Muhammadar terus sampai salam. Ya. Nah, kecuali juga di jenazah melihat ke. Nah, sekarang kalau di Ka'bah. Nah, kalau di Ka'bah ada ulama yang bilang melihat ke Ka'bah. Tapi pandangan yang paling banyak ulama mengambil pandangan itu tetap melihat ke maudhi' sujud. Nah, kalau kita sholat di belakang Nabi, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sholat al-Nabi Allah ini, begilah yang ila qiyam di maudhi' sujud. Ada yang bilang enggak, kalau lagi diri lihat ke maudhi' sujud. Kalau ruku lihat ke kakinya. Kalau lagi sujud ngelihat hidungnya, begitu sujud. Kalau lagi duduk ngelihat ke pangkuannya. Ada yang bilang begitu. Wallahu a'lam. Nah, di terakhir nih di makruh kita memejamkan mata. Nanti insyaallah berikut kita bahas. Ada yang bilang enggak, kalau kita memejamkan mata makin tambah khusyuk, lebih baik itu. Tapi pandangannya bilang enggak, kita tetap enggak memejamkan mata. Wallahu a'lam bissawab. Fa'lam bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli al-qutri wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqan kulli halalan da'ima wa khila atbi'a 'ala ma nahdha bil khair wa kulli syarr. Rabbana aslih lana kulli syu'un wa rabbi radhana bil 'ilmi wa ja'alna rabbana kulli diyun. Qabla an ta'tiyana rasulun min Allah wa rasul anta akramu sadra wa sallallahu alaihi wa sallam man ila al-haqqi da'ana wa rafa bi kitabin fihi nasi shifa wa 'ala alihi wa shurafa wa 'ala sahbihi musabih al-qurar. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusara bi ridha wa la tuwallina wa linswak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.